Saling ancam antara Amerika Serikat dan Iran membuat eskalasi di Timur Tengah semakin memanas. Penolakan proposal gencatan senjata Amerika oleh Iran berpotensi membuat kawasan Teluk menjadi medan perang terbuka. Akankah eskalasi ini akan semakin meluas? Kita akan membahas hal tersebut bersama analis internasional TV One, Irfan Maulana. Kang Irfan, selamat pagi. Selamat pagi. Ya baik, Kang Irfan, ini tenggat waktu untuk membuka Selat Hormuz yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Iran kini tinggal hitungan jam. Langkah apa yang akan diambil Amerika jika upaya ini kembali kandas? Ya baru-baru ini Donald Trump kembali membuat sensasi ya, bikin gertakan di akunnya dengan kata-kata yang kasar bahwa dalam waktu dekat Amerika akan menggebuk Iran, akan menghancurkan infrastruktur energi Iran, akan menghancurkan Pulau Kars, ya, akan melakukan serangan yang mematikan, yang akan menghancurkan Iran. Ungkapan kata-katanya itu cukup kasar ya, menunjukkan bahwa menunjukkan ancaman bahwa jika Iran tidak segera membuka Selat Hormuz, Amerika akan melakukan tindakan serangan menentukan yang akan menghancurkan Iran. Ini baru-baru ini statement itu disampaikan Trump ya, cukup membuat kontroversi ya, yang itu bisa dipahami sebagai ancaman nyata yang akan segera dilakukan atau hanya gertakan-gertakan saja sebagai bagian dari perang urat saraf. Tetapi kan yang kita ketahui bahwa baru-baru ini Amerika sudah mulai menerjunkan pasukan daratnya gitu ya. Konon kalau seperti yang beredar di sosial media, sudah muncul pergerakan pasukan darat Amerika di wilayah yang berdekatan dengan dengan Pakistan di provinsi Sistan Balochistan ya. Konon juga dikatakan bahwa Amerika sudah mengerahkan menerjunkan 50.000 pasukan daratnya yang sampai sekarang sebetulnya masih menjadi kontroversi dan misteri ya, mengingat wilayah Iran yang begitu luas, yang luasnya seperempat wilayah Amerika sendiri dengan bentang dan kontur alam yang berat sebetulnya untuk sebuah operasi darat, yang mana kontur wilayah Iran itu kurang lebih hampir sama dengan Afghanistan. Yang mana kita ketahui bahwa bertahun-tahun operasi militer Amerika di Afghanistan pun mengalami kegagalan. Yang menurut saya jumlah 50.000 pasukan Amerika yang diterjunkan di daratan Iran pun juga beresiko menghadapi hal yang sama sebagaimana kegagalan operasi militer Amerika di Afghanistan. Baru-baru ini kan beredar video tentang pergerakan pasukan darat Amerika di provinsi Sistan Balochistan. Provinsi yang memang menjadi salah satu titik lemah Iran karena provinsi Sistan Balochistan sejak lama menjadi salah satu provinsi yang memuncul gerakan separatisme dari etnis Sistan Balochistan yang mayoritas bermazhab Sunni dan berbatasan dengan Pakistan yang ingin memisahkan diri dari Iran. Kemungkinan lain pasukan Amerika juga akan bergerak dari provinsi di barat laut Iran yang dihuni oleh mayoritas etnik Kurdi yang berbatasan dengan Irak, yang mana di provinsi di barat Iran berbatasan Irak yang dihuni etnis Kurdi ini pun sudah lama muncul gerakan separatis Kurdi yang ingin memisahkan diri dari Teheran. Yang konon juga Trump berencana untuk mempersenjatai etnis Kurdi untuk bergerak menghadapi melawan militer, tentara reguler dan Garda Revolusi Iran. Jadi tampaknya operasi darat memang sudah mulai dilakukan. Hanya saja dengan jumlah 50.000 orang
tentara Amerika yang diterjunkan di Iran ini cukup masuk akal ya untuk menghadapi ratusan ribu tentara reguler Iran plus lebih dari 1 juta garda revolusi dan 1 juta milisi Basij yang direkrut dari kalangan sukarelawan Iran yang tersebar di seluruh provinsi di Republik Islam Iran. Belum lagi kemungkinan milisi-milisi atau jutaan sukarelawan yang direkrut garda revolusi Iran untuk menyongsong pergerakan hanya 50.000 tentara Amerika yang diterjunkan untuk operasi darat ini. Ini menurut saya cukup muskil ya, cukup beresiko bagi Amerika dengan hanya bermodal 50.000 saja untuk bisa mengalahkan Iran, apalagi posisi pergerakan pasukan yang diterjunkan baik dari Sistan Balochistan di perbatasan Pakistan dan wilayah Kurdi di perbatasan Irak cukup jauh ke pusat pemerintahan Iran di Teheran yang berada di jantung wilayah Iran. Ini memang hari-hari kita menghadapi hari-hari yang sangat menentukan ya gitu. Di tengah ancaman Trump yang memberi waktu kepada Iran dalam waktu 2 hari untuk segera membuka Selat Hormuz sebagai syarat Amerika menunda serangannya ke Iran, gitu ya. Juga sebagian dari syarat negosiasi untuk menghentikan serangan. Demikian. Ya baik, kemarin Kepala Staf Angkatan Darat dan beberapa jenderal lainnya dikabarkan dipecat di Amerika Serikat. Kira-kira apa penyebab sosok-sosok ini dipecat, Kang Irfan? Tapi nanti kita akan membahasnya usai jeda, Kang Irfan, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan analis internasional Kang Irfan Maulana. Kang Irfan ini menyambung pertanyaan yang tadi sempat kami tanyakan, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat dan 2 jenderal lainnya dipecat di tengah perang melawan Iran. Mungkin bisa Anda analisis, Kang, apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi menunjukkan terjadinya pembangkangan di jajaran petinggi militer Amerika terhadap rencana agresi darat Amerika di Iran dan ketidakjelasan dari Trump untuk mengakhiri bagaimana skenario atau strategi mengakhiri perang ini. Jenderal-jenderal atau petinggi militer Amerika yang dipecat karena membangkang, karena menolak melanjutkan agresi ini, saya kira didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal dan matang ya. Karena pengalaman Amerika sendiri ketika agresi kepada perang Irak, yang mana butuh waktu 8 tahun sebetulnya buat Amerika waktu itu untuk bisa betul-betul menyelesaikan misi militernya di Irak dengan mengerahkan 150.000 pasukan dan dengan dukungan logistik dan teritorial dari negara-negara sekitar. Sementara itu, rencana operasi darat Amerika di Iran yang luas wilayahnya jauh lebih luas dari Irak, dengan hanya mengandalkan 50.000 sampai 70.000 pasukan darat yang tanpa dukungan logistik dan teritorial dari negara-negara sekitar Iran sendiri, ini dianggap operasi militer bunuh diri ya, yang mana wilayah Iran yang begitu luas dengan pusat pemerintahnya Teheran yang berada di jantung wilayah Iran dengan kontur Iran yang dilingkupi oleh pegunungan yang sebetulnya kurang lebih hampir sama dengan Afghanistan, dengan jumlah pasukan pertahanan Iran yang begitu besar, jauh lebih besar dibandingkan Irak di era Saddam Hussein dulu, yang mana saat ini Iran sendiri memiliki ratusan ribu militer resmi dan 1 juta lebih garda revolusi serta 1 juta lebih sukarelawan Basij dan jutaan lagi kemungkinan relawan yang direkrut oleh garda revolusi
itulah yang akan dihadapi oleh 50.000 pasukan darat Amerika jika benar-benar ingin melakukan operasi darat, menggulingkan rezim Mullah yang berkuasa di Teheran. Itu dianggap operasi militer bunuh diri dan akan menimbulkan korban jiwa militer yang besar dan berbagai kerugian-kerugian lainnya akan diderita oleh militer Amerika dengan operasi darat yang hampir mustahil ini gitu ya dilakukan oleh Amerika jika dibandingkan dengan operasi militer Amerika dulu ketika operasi militer Amerika di Irak ya dengan jumlah kekuatan militer yang lebih besar dan kondisi geografis Irak yang tidak seberat dibandingkan dengan Iran. Pembangkangan militer tersebut ya tentu saja membuat Trump murka sehingga banyak petinggi militer Amerika dipecat gitu ya oleh Trump. Dan kita ketahui bahwa para pengambil keputusan dari operasi militer Amerika ini juga tidak punya pengalaman. Pete Hegseth sendiri, Menteri Pertahanan, orang yang tidak punya pengalaman dalam operasi militer, termasuk tidak punya pengalaman ketika menghadapi operasi militer Amerika di Irak lalu yang butuh waktu 8 tahun buat Amerika sendiri untuk bisa menuntaskan operasi militernya, terutama meskipun Saddam Hussein sendiri sudah jatuh ya, di mana muncul milisi-milisi kelompok perlawanan di Irak waktu itu yang melawan Amerika sehingga menimbulkan korban cukup besar di militer Amerika yang membutuhkan waktu 8 tahun untuk menuntaskannya. Dan itu juga diamali oleh Amerika di Afghanistan ketika setelah berhasil menggulingkan Taliban, tapi kemudian juga menghadapi perlawanan Taliban, gerilya Taliban yang juga pada akhirnya berhasil mengusir Amerika dari Afghanistan. Nah, kurang lebih sama jika hal ini dilakukan, andaikan misalnya militer Amerika berhasil sekalipun menggulingkan pemerintahan Welayatul Faqih yang bertahta di Teheran ini, tidak serta-merta operasi militer ini juga akan berhasil menguasai Iran secara keseluruhan, karena nanti pada gilirannya militer Amerika akan berhadapan dengan perlawanan Garda Revolusi dan milisi Basid serta sukarelawan Iran lainnya yang akan menghadapi pendudukan tentara Amerika di Iran. Jadi ini misi militer yang berbahaya, yang sangat beresiko, yang seharusnya Amerika belajar dari pengalaman operasi militer di Irak dan operasi militer di Afghanistan. Keputusan gegabah Amerika, Trump, melakukan operasi darat di Iran ini wajar jika mendapat respon pembangkangan dari para jenderal atau para petinggi militer Amerika yang jauh lebih berpengalaman dalam menghadapi misi-misi operasi darat yang berbahaya dan berisiko seperti yang saat ini konon sudah dimulai Amerika di Iran. Ya, baik Kang Irfan. Kemudian kalau kita lihat ya lonjakan harga BBM kemudian juga protes dari masyarakatnya sendiri tampaknya masih belum cukup untuk membuat Trump ini menarik diri dari peperangan ini. Nah, dengan konflik internal yang tadi Anda jabarkan, kira-kira apa langkah Trump ke depannya? Trump memang dikejar waktu. Dia itu dalam posisi maju kena, mundur kena. Jika dia berhenti saat ini juga, India dalam posisi Amerika kehilangan muka karena gagal menjalankan misi awalnya, yaitu menggulingkan rezim dan menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Tapi jika ini juga dilanjutkan, Trump juga tidak punya perencanaan dan strategi yang pasti kapan ini akan diakhiri. Sementara Trump berkejaran dengan waktu karena approval rating juga Trump sendiri terus menurun, dan dengan respon negatif publik terhadap operasi militer Iran ini juga akan mengancam elektabilitas Partai Republik menyongsong pemilu sela pada tanggal 3 November tahun ini. Yang ini akan mengancam posisi Partai Republik sebagai pemegang suara mayoritas di
House of Representative maupun di Senat, ya, yang akan berlangsung pada midterm election bulan November ini. Jadi ini Trump betul-betul berkejaran dengan waktu. Karena jika makin lama operasi militer dilakukan, makin mendekati momen-momen krusial menjelang pemilu sela, ini akan mengancam eksistensi Partai Republik sendiri di Amerika. Dan ini juga dalam jangka dalam pemilu, dan ini juga akan mengancam nanti calon presiden Amerika di tahun 2008 dari Partai Republik jika operasi ini gagal. Dan jangan lupa, jika dari midterm election nanti Partai Demokrat bisa memenangkan pemilu baik di House Representative maupun di Senat, ini akan mempengaruhi perimbangan kekuatan di politik di Amerika, dan bisa jadi ini akan mengancam posisi Trump sendiri menghadapi kemungkinan adanya impeachment. Jika nanti ternyata suara Demokrat di Senat bulat, ditambah dengan sebagian anggota Senat Republik yang menyempal dan mendukung impeachment, memenuhi syarat minimal 2/3 dukungan Senat untuk impeachment, maka Trump sendiri berpotensi terancam menghadapi impeachment pasca pemilu setelah bulan November nanti. Jadi Trump betul-betul dikejar oleh waktu, harus segera menuntaskan misi ini, dan memang harus memenangkan perang ini. Karena jika Trump mundur saat ini juga, dia akan kehilangan muka, Amerika akan muncul sebagai pesakitan, sebagai pecundang, sebagai pihak yang kalah, Trump akan dianggap gagal, Trump akan mengalami nasib yang sama dengan Presiden Amerika terdahulu ketika mengalami kegagalan dalam operasi militer yang panjang di Vietnam. Ini akan menjadi image yang buruk buat Trump sendiri, buat Partai Republik, dan buat Amerika sendiri di mata dunia. Sebagai satu image Amerika sebagai superpower, sebagai kekuatan unipolar akan segera menunjukkan keruntuhannya. Orang bilang kegagalan operasi militer Amerika di Iran akan mempercepat downfall atau mempercepat keruntuhan Amerika sendiri sebagai hegemoni. Dan Amerika juga akan semakin kehilangan relevansinya sebagai bagian dari jaminan keamanan dunia, khususnya di Timur Tengah. Amerika akan semakin ditinggalkan, dan Amerika akan menghadapi gejolak persoalan domestik, ya, di dalam negeri, makin retaknya polarisasi masyarakat di Amerika sendiri antara pendukung Republik dan Demokrat, antara pendukung Israel dan pendukung Palestina, dan termasuk di internal Republik sendiri. Mulai makin retaknya faksi Make America Great Again dan American First dalam menyikapi kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika, terutama di Timur Tengah. Tetapi misi ini bagi Trump dan bagi orang-orang dekat Trump, khususnya faksi Make America Great Again yang pro-Israel, ini memang pertaruhannya besar. Jika Amerika mundur saat ini juga dari perang di Iran, maka ini akan menjadi momentum bagi faksi American First di Partai Republik untuk unjuk kekuatan dan menggeser faksi Make America Great Again yang saat ini berada di sekitar lingkaran dekat Trump. Antara lain Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, kemudian Duta Besar Amerika Mike Huckabee, Senator South Carolina Lindsey Graham, dan beberapa tokoh petinggi Make America Great Again lainnya di sekitar Trump yang menghadapi tekanan dari kelompok American First di internal Partai Republik sendiri. Jika operasi militer ini gagal, maka yang terjadi adalah pergolakan di internal Republik, di mana kelompok American First, kelompok pro-isolasionis, akan mendominasi narasi di internal Partai Republik. Ini buat kelompok Make America Great Again tidak ada pilihan lain. Operasi ini harus terus dilakukan. Iran harus dikalahkan, dan Amerika harus berhasil menjadi pemenang gimana pun caranya, mengakhiri perang ini
dengan tanpa kehilangan muka. Karena pertaruhan di dalam negerinya buat Amerika sendiri ini berat. Baik bagi faksi Make America Great Again, bagi kelompok-kelompok lobi Yahudi di Amerika, dan bagi eksistensi Partai Republik sendiri sebagai pemenang pemilu di Amerika menghadapi midterm election bulan November nanti. Baik Kang, memang ya Trump ini sudah dikejar waktu, sementara kita lihat internalnya sendiri mengalami keretakan. Nah, bagaimana dengan di Iran sendiri Kang Irfan? Apakah juga mengalami keretakan atau justru sebaliknya? Tapi kita akan membahasnya usai jeda. Kang Irfan dan pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan analis internasional Kang Irfan Maulana. Kang Irfan, tadi kita sudah membahas sedikit kondisi internal di Amerika Serikat, yang mana kalau kita lihat Trump ini sepertinya lawannya tidak hanya Iran, tapi juga internal negaranya sendiri. Nah, kalau dari Irannya sendiri bagaimana Kang Irfan? Apakah juga mengalami keretakan internal seperti Amerika Serikat atau justru rakyatnya dan pemerintahannya satu suara? Ya sebetulnya kalau saya menyimak dari media-media oposisi di Iran, konflik internal di Iran sendiri kurang lebih cukup sengit ya. Tidak kalah sengitnya sebetulnya dengan di Amerika. Baru-baru ini saya menyimak isu tentang terjadinya pertengkaran hebat antara Presiden Masoud Pezeshkian dengan pimpinan Garda Revolusi Jenderal Fahidi tentang bagaimana mengakhiri perang ini. Masoud Pezeshkian sebetulnya sudah sejak dari awal perang sudah mulai berretak dengan pimpinan Garda Revolusi, di mana Masoud Pezeshkian menghendaki tidak adanya eskalasi. Ketika Masoud Pezeshkian membuat video menyampaikan permintaan maaf kepada para pimpinan negara Teluk atas serangan rudal dan drone Iran ke negara-negara Teluk, tetapi rupanya serangan rudal dan drone itu tetap terjadi. Itu menunjukkan bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pemerintahan sipil reformis yang terpilih secara sah, ya, ternyata tidak bisa mengendalikan militer Iran. Karena memang di Iran angkatan bersenjata dan Garda Revolusi secara hierarki tidak berada di bawah presiden, tetapi di bawah pimpinan spiritual atau rahbar yang saat ini dipegang oleh Mojtaba Khamenei, putra mendiang Ali Khamenei yang gugur dalam serangan pertama Amerika tanggal 28 Februari lalu. Sementara itu keberadaan Mojtaba Khamenei sendiri saat ini tidak jelas di mana keberadaannya. Informasinya, menurut informasi mengalami luka berat dan dirawat di Moskow, tapi menurut informasi yang lain dia berada di tempat yang dianggap aman di Iran karena terus menjadi sasaran serangan Israel untuk dieliminasi. Informasi yang beredar di media oposisi Iran, Mojtaba sendiri posisinya justru berada dalam kendali IRGC. Jadi bukan IRGC atau bukan Garda Revolusi yang tunduk kepada Mojtaba, tapi Mojtaba sendiri yang berada dalam kendali para jenderal Garda Revolusi. Jadi sebetulnya secara de facto saat ini yang berkuasa di Iran itu adalah para jenderal Garda Revolusi, bukan Presiden Masoud Pezeshkian. Bahkan isu yang beredar dari pemberitaan di media oposisi Iran, Masoud Pezeshkian sendiri sudah bersurat kepada Mojtaba untuk menyampaikan rencana keinginannya untuk mengundurkan diri karena ketidaksanggupannya mengatasi situasi karena presiden tidak punya kendali atas militer. Terbukti ketika Pezeshkian membuat permintaan maaf atas protes para pimpinan atau kepala negara Teluk yang menghadapi serangan drone dan rudal Iran, ternyata serangan itu tetap terjadi karena memang itu di bawah kendali para jenderal Garda Revolusi, bukan di bawah kendali Presiden Iran. Itu keretakan di internal yang berkuasa di Iran sendiri antara para jenderal Garda Revolusi dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Belum lagi keretakan antara
pendukung rezim Mullah di Teheran dengan para pendukung oposisi yang sudah selama bertahun-tahun ini melakukan upaya gerakan menuntut pergantian rezim yang puncaknya pada bulan Januari lalu ketika ratusan ribu massa melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota-kota besar di Iran menuntut reformasi dan bahkan menuntut pergantian rezim sebagai respon atas krisis ekonomi yang dihadapi Iran setelah dibatalkannya perjanjian nuklir Iran era Obama oleh Donald Trump, diberlakukan kembali embargo keras terhadap Iran yang menyebabkan melonjaknya atau menyebabkan inflasi mata uang rial Iran sampai di atas 40%, menyebabkan melonjaknya harga kebutuhan-kebutuhan pokok Iran yang menjadikan beban berat buat ekonomi rakyat Iran. Itulah kemudian memicu demonstrasi besar di kota-kota besar di Iran bulan Januari lalu yang ditumpas oleh garda revolusi dengan cukup keras dan menimbulkan korban ribuan jiwa dan ribuan lagi berada luka-luka dan ribuan lagi berada di dalam tahanan. Jadi di Iran sendiri ada konflik keretakan yang cukup besar ya antara faksi reformis Presiden Masoud Pezeshkian melawan para jenderal garda revolusi yang mengendalikan secara de facto saat ini mengendalikan Iran, dan antara pemerintah dan kelompok oposisi yang kelompok oposisi pun melibatkan kelompok separatis etnis baik Kurdi dan Sistan Balukistan yang sudah lama juga melakukan pemberontakan militer untuk memisahkan diri dari Teheran. Jadi kondisi di internal Iran sendiri cukup kompleks dan rumit ya, karena juga terjadi keretakan yang cukup tajam. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pertentangan antara Presiden Masoud Pezeshkian dengan Jenderal Fahidi, pemimpin garda revolusi. Jenderal Fahidi sendiri tidak menerima menyalahkan Masoud Pezeshkian atas kegagalan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi yang menimbulkan instabilitas di dalam negeri Iran. Sementara Masoud Pezeshkian menyalahkan para komandan garda revolusi yang menolak damai, menolak peluang negosiasi, menolak peluang berunding untuk segera mengakhiri perang. Di mata Jenderal Fahidi, di mata para jenderal garda revolusi, perang ini harus dilanjutkan. Perang asimetris dilanjutkan, revolusi harus diselamatkan. Karena jika Iran menerima perundingan, sama saja dengan Iran menyatakan menyerah, kalah, dan ini adalah awal kehancuran dari revolusi Iran, revolusi Islam Iran, warisan Imam Khamenei, yang dimana garda revolusi mengemban tanggung jawab ideologis untuk menyelamatkan dan memenangkan revolusi ini, memenangkan revolusi yang belum selesai. Kira-kira itu di mata Jenderal Fahidi. Mojtaba Khamenei yang sekarang menggantikan ayahnya Mendiang al-Khamenei, justru sudah pernah saya sampaikan di awal perang ini adalah contoh blunder dari Amerika, karena Mojtaba sendiri bisa jadi dinilai lebih radikal daripada ayahnya sendiri, Ali Khamenei. Saya pernah kutip kesaksian seorang teman Mojtaba ketika dulu sama-sama menempuh pendidikan di Qom, kota yang dianggap penting, tempat kawacan Renuka yang melahirkan para calon ayatullah atau para mullah di Iran. Kesaksian teman dekat Mojtaba ketika di Qom itu dikutip oleh Jerusalem Post yang saat ini yang bersangkutan itu tinggal di Uni Emirat Arab, mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei itu lebih radikal dari Ali Khamenei. Mojtaba itu dibesarkan, dididik dengan keyakinan Mahdiisme, keyakinan akan perang apostolik, asketologi, ya, perang akhir zaman. Dan Mojtaba itu dengan penuh keyakinan meyakini akan kedatangan segera Imam Mahdi Al-Muntazar yang akan memenangkan revolusi imamah kaum Syiah untuk memimpin dunia. Jadi Mojtaba Khamenei, terbunuhnya Ali Khamenei sendiri adalah blunder sebetulnya buat Amerika dan buat musuh-musuh Iran, karena Mojtaba ini ditengarai lebih radikal dibanding Ali Khamenei. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi,
posisi Mojtaba ini sendiri saat ini justru lebih dikendalikan oleh para jenderal Garda Revolusi yang lebih radikal dibandingkan dengan Mojtaba sendiri. Karena Garda Revolusi Iran itu dididik dengan doktrin ideologi militan Imamiyah yang mencita-citakan berdirinya pemerintahan imamah sahibuz zaman, imam akhir zaman yang dipimpin oleh seorang Imam Mahdi yang sekarang sedang mereka tunggu-tunggu kedatangannya, yang menurut para jenderal atau Garda Revolusi ini adalah saat yang tepat untuk menyongsong kemenangan dan kedatangan Imam Mahdi. Baik, Kang Jadi Irfan. ini Ya. apa namanya, di Iran sendiri dalam posisi yang rumit menurut saya, rumit. Ini perang, menurut perang saya katakan ini bisa jadi perang apostolik habis-habisan ya, yang kita sendiri tidak tahu, tidak bisa tebak seperti apa akhirnya. Tapi apapun kita berharap berbagai upaya solusi deeskalasi, solusi damai yang dilakukan oleh para negara-negara tetangga Iran, yang saat ini dilakukan oleh Pakistan, Turki, Mesir yang menawarkan diri sebagai mediator. Begitu juga dengan sikap negara-negara Eropa, di mana Inggris saat ini membentuk koalisi 40 negara untuk menyelesaikan masalah perang Iran ini, Baik. terutama masalah pembebasan Selat Hormuz dengan solusi politik dan diplomatik. Juga peran Tiongkok, mitra strategis Iran, yang juga mendorong proses deeskalasi, bisa meyakinkan kedua belah pihak yang sama-sama garis keras. Amerika yang dipimpin oleh Make America Great Again, yang yang cenderung pada yang makin hawkish dan makin cenderung pada agresi militer, dan para pimpinan Garda Revolusi Iran yang juga punya kecenderungan yang sama untuk lebih untuk menyelesaikan konflik ini dengan melalui jalur perang habis-habisan. Kita berharap pihak ketiga yang bisa makin menunjukkan tindakan proaktif untuk meyakinkan kedua pihak garis keras ini untuk menghindari apapun cara penyelesaian konflik ini dari jalur militer, memilih untuk jalur politik dan diplomasi. Baik, Kang Irfan, berarti memang masing-masing negara ini memiliki konflik internal yang cukup kompleks ya, dan kita masih menantikan kira-kira peran-peran negara-negara lain nanti akan seperti apa. Kang Irfan Maulana, terima kasih atas informasi-informasi Anda dan terima kasih telah bersedia bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat pagi. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.